Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Nuh, diambil dari nama Nabi Nuh alaihi salam. Ayat yang ke-15 sampai 20 insyaallah kita kaji malam hari ini. Kepada qari disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا litasluku minha subulan fijaja. Masyaallah. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Di antara isi dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya dengan mengatakan, alam tarau, punya makna alam tanzuru, apakah kalian tidak melihat? Memiliki makna coba lihatlah. Apakah kalian belum melihat? Bila menjawab belum, lihatlah. Apakah kalian sudah ngecek? Bila belum, ceklah. Kaifa, bagaimana khalaqallahu, Allah mencipta sab'a samawatin, 7 langit, tibaqan berlapis-lapis. Kalian sudah ngerti belum? Langit itu tidak 1, tapi 7. Dan itu merupakan bentuknya berlapis-lapis. Kamu kan punya mata, kan punya akal. Coba kamu lihat. Coba kamu teliti. Di sini kamu diberi tantangan. Coba selesaikan. Bagaimana Allah mencipta
Langit itu 7 lapis, yang ba'duha sebagiannya fauqa ba'din, ada di atas sebagian yang lain. Demikian juga wa ja'alal qamara, Allah menjadikan bulan fihin, pada 7 langit yang juga berlapis. Sehingga bukan semata satu bulan yang kamu lihat. Fi majmu'ihin, di dalam penyebutan dibikin jamak. Langit itu 7 lapis. As-sadiqu, yang benar, bisama, adanya bulan itu pada satu langit ad-dunya, yaitu langit dunia yang paling rendah. Beberapa makna menunjukkan ungkapan tafsir berbeda. Versi Jalalain yang kita baca, bulan yang menjadi termasuk hiasan langit itu untuk langit pertama. Tafsiran yang lain ya untuk langit yang lapisnya 7. Yang benar yang mana? Ketika digabung nanti akan memiliki makna yang mentakjubkan. Apa itu? Andaikan bulan adanya hanya di langit pertama, itu saja sudah dahsyat. Lalu bagaimana andaikan bulan juga berada di langit yang 7? Contoh yang gampang, di antara kita, andaikan nanti selesai kajian disangoni sak juta upomo, sudah mesem belum? Jadi mesem belum? Terus sak juta mesem punah 5 juta, perya tambah mesem. Maknanya gitu loh. Sehingga beberapa tafsiran itu nggak jadi masalah. Karena permasalahannya bukan merepotkan tentang jumlah, tetapi menunjukkan maha agungnya Allah. Andaikan itu adanya hanya satu saja sudah tanda agungnya Allah, wis gak karu-karuan, apalagi satu cuma bagian dari 7. Bahkan 6 sisanya malah luwih gede. Yang kecil saja sudah kayak begitu, lah sing gede kaya ngopo? Makanya beberapa versi tafsir itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Itu malah menunjukkan luasnya pembahasan. Luasnya pembahasan. Nah begitu. Allah jadikan bulan di langit yang 7 nuron, bercahaya. Demikian juga wajalah syamsa, Allah menjadikan matahari sirajan sebagai misbahan, lampu yang menerangi. Misbahan, lampu mudhian yang menerangi. Wahwa, dan sirajan, cahaya dari matahari itu aqwa, lebih kuat, min nuril qamar, daripada cahayanya bulan. Demikian juga maha kuasa Allah yang lain, langit dibikin 7 lapis. Satu saja sudah gak karuh-karuan, bagaimana 7? Bulan satu saja sudah gak karuh-karuan, bagaimana 7? Matahari satu saja sudah sedemikian rupa, bagaimana 7? Langit dunia yang masuk kategori terkecil dari langit-langit saja sudah dahsyat, bagaimana atasnya yang lebih luas lagi. Sehingga yang ada buat orang yang mengimani itu adalah hanya takjub, Allahu Akbar, luar biasa. Apalagi tanda kuasa Allah yang lain,
yang umatnya Nabi Nuh tidak memiliki penghargaan, padahal harganya luar biasa. Lalu legi kaya ngene, jere kok ora enak rasane. Iki sing bener iki pancen legi apa ilate sing nyambung. Legine kaya ngene, jere kok gak enak rasane. Iki jane asline legi apa ilate? Napa ilate? Bermasalah. Lah Allah agungnya kayak begitu, kok nggak bisa mengagungkan? Sebenarnya memang Allah itu zatnya maha agung atau akalmu yang nyapu akalnya? Yang nggak ada nilainya. Secara tidak langsung kan orang yang kufur itu kan sebuah keanehan. Tapi nggak menggunakan bahasa ditohok, akalmu nggak normal, nggak menggunakan bahasa itu. Tapi coba suruh lihat, bila sudah sebegitu agung kok nggak bisa menghargai, ya sudah nilai sendiri akalmu itu seperti apa. Sehingga apabila kamu nanti mendapatkan kata-kata yang merusak, itu bukan dari ucapan orang lain, tetapi dari kesimpulan dirimu sendiri. Makanya penduduk neraka itu ketika mendapatkan siksa itu nyalahkan sana sini atau membodohkan dirinya sendiri. Penduduk neraka di neraka itu nyalah nih sono sini, takdir memang kejam, memang begitukah? Atau dia itu membodohkan diri sendiri. Gimana? Membodohkan diri sendiri. Sepanjang aku ini nemen tenanan. Dan bahasa-bahasa yang lain mungkin ada yang kasar, itu akan dari kesimpulanmu sendiri. Makanya dakwah itu menyentuh hati supaya mikir dan sadar. Makanya dakwah tidak usah dipaksakan tapi disampaikan. Dakwah tidak usah dipaksakan tapi disampaikan. Kata yasma'u kalamullah, sampai mereka itu mendengar dan mereka suruh mikir. Dan hasil pikiranmu silahkan kamu nilai sendiri, sebenarnya normal atau tidak normal. Gak usah menunggu vonis orang lain. Paling-paling kalau divonis orang lain hanya menuduh sana sini, tapi kalau itu vonis dari dirinya sendiri, ya sudahlah, urusannya selesai. Apalagi tanda kuasa Allah yang lain. Wallah, dan Allah ambatakum menumbuhkan kamu, memiliki makna khalaqakum mencipta kamu, minal ardi dari tanah. Di mana khalaqa abakum, Allah mencipta bapak kalian Adam minha dari tanah. Nabata, Allah tumbuhkan sedemikian rupa. Summa yu'idukum, kemudian Allah akan kembalikan kalian fiha ke tanah, makburin, dikubur. Wa yuhrikum, akan mengeluarkan kalian dari tanah juga lebasi untuk dibangkitkan. Ikhraja, dengan betul-betul Allah akan keluarkan. Ini juga termasuk untuk menyanggah pemikiran mereka. Berangkatnya dari tanah, juga kembalinya ke tanah. Wajar kan? Wajar enggak? Berangkat dari rumah, pamit mondok selesai, mulai peminggat. Tamat mondok, mulai peminggat. Ya, berangkat dari tanah, kembali ke tanah. Sehingga ini bisa digunakan untuk membantah kalau manusia itu adalah hasil proses evolusi dari kera, mestinya juga manusia akan melahirkan kera. Budale kok ketek, mulia malah ketek. Adakah manusia akhirnya berubah jadi kera? Itu akan menunjukkan kan kesalahan mereka. Dari tanah kembali kepada tanah, selesai. Kemudian dari kera juga kembali ke kera, mana buktinya? Itu kan betul-betul kebodohan. Nanti bisa dibawa ke situ maknanya.
Makanya dari tanah dicipta ke tanah dikembalikan, dari tanah nanti akan dikeluarkan untuk dihisab lil ba'si pada hari kebangkitan. Tanda maha kuasa Allah yang lain, wa Allah dan Allah ja'alakum menjadikan buat kalian, ja'ala menjadikan lakum buat kalian al-ardha bumi bisaton terbentang, mabsutotan terhamparkan. Kamu mengatakan bunder, tapi coba apa yang sedang kamu rasakan? Terasa bunder atau terasa terhampar? Apa jawabnya? Teori manusia tentang bentuk bumi apa? Bulat. Tapi Allah mengatakan terhampar. Coba yang sedang dirasakan, rasanya bundar atau terhampar? Jawab, terhampar. Ini juga akan nantang kepada akal mereka. Kok iso? Kok iso ngono ki piye? Coba kalau kamu memang cerdas, kamu urai. Kalau kamu mengurai saja tidak bisa, bagaimana kamu mencipta? Ini kan juga sebagai petunjuk akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Litasluku, supaya kalian bisa menempuh, menjalani, mengarungi litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu tempuh minha dari bumi, subulan adanya jalan-jalan, punya mana turukon, subul, turuk mananya sama, fijajan itu wasiatan yang luas. Selesai sampai ayat yang ke-20. Sekarang terjemah global dari 5 ayat yang telah kita pelajari. Ungkapan Nabi Nuh mengkhabarkan kepada umatnya, hai umat, hendaknya kamu ketahui langit itu tidak satu, tapi Allah cipta jumlahnya itu ada 7 lapis. Kalau satu saja sudah dahsyat, bagaimana 7? Demikian juga Allah cipta adanya bulan, juga ada di langit yang lapisnya 7, dan itu bercahaya. Demikian juga mataharinya, bercahaya yang menerangi. Di balik itu, kamu yang ada itu bahannya tanah, kok bisa jadi manusia yang beranak pinak sedemikian rupa. Coba lihat, kalau kamu tidak mengetahui bagaimana asal mula penciptaan, kamu diberitahu tanah itu bahannya, tapi kok bisa jadi manusia? Masa Allah yang sudah segamblang itu maha kuasanya, kamu masih tidak juga menghargai? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kamu tidak bisa menghargai akan maha kuasanya Allah yang sudah segamblang itu? 5 tambah 5 itu 10 sudah gamblang, kok nggak mau mengakui sebenarnya kamu itu gimana? Karena manusia banyak dari tanah, nanti juga akan dikembalikan ke tanah, dari tanah nanti akan dikembalikan. Ingat, kamu nanti akan dihisab. Coba lihat juga akan maha kuasanya Allah. Allah jadikan bumi yang bulat ternyata terbentang. Kalau kamu punya teori bunder, tapi kenyataan yang kamu rasakan terhampar, gimana kok bisa terjadi? Mikir saja bingung bagaimana membikin. Akhirnya dengan bumi yang terhampar, kamu bisa menempuh. Di sana ada jalan-jalan sehingga berbagai macam tempat bisa dijelajahi. Selesai materinya. Berikutnya ada 3 nomor rangkuman, mau dicatat silahkan. 1. Di antara penyebab orang kafir menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, di antara penyebab orang kafir menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. 2. A. Penuduhan
bahwa materi dakwah Nabi Nuh itu tidak logis. Yang A, penuduhan bahwa materi dakwah Nabi Nuh itu katanya tidak logis, cerita khayal, dianggap khurafat dan mengigau. Itu tadi yang A. Kita ulang, di antara penyebab orang kafir menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, apa yang A? Penuduhan bahwa materi dakwah Nabi Nuh itu tidak logis, gak masuk akal, cerita khayal, dianggap khurafat, omongannya orang yang mengigau, basa Jawane ndeleming, kaya wong gendeng panggah umi-umi era nek konsone. Ini menyebabkan mereka itu tidak mau menerima dakwah. Yo ponompo dakwah wong gendeng sing ndeleming, cerita khurafat, khayal, enggak logis. Itu diantara penyebab kenapa orang kafir menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama begitu. Yang B, merasa cukup dengan bertumpu pada akal saja. Yang B, merasa cukup dengan bertumpu kepada akal saja. Itu bagian yang B. Penyebab kenapa mereka menolak yang B adalah merasa cukup dengan bertumpu pada akal saja. Seolah mereka dengan akal itu lebih pintar, lebih maju. Apalagi mereka memiliki karya-karya. Seolah berbagai macam kemajuan dunia itu hasil karya akal mereka. Padahal itu bila dirujuk sebenarnya mereka itu hanya mewarisi saja. Yang semuanya itu dari Allah. Karena nomor 2, cara mematahkan hujjah orang kafir. Nomor 2, cara mematahkan hujjah orang kafir yang bertumpu dengan akal semata. Cara mematahkan hujjah orang kafir yang bertumpu dengan akal semata, seolah semua masalah selesai dengan akalnya. Seolah semua masalah selesai dengan akalnya. Ini cara mematahkan hujjah orang kafir yang bertumpu pada akal saja, dan seolah semua masalah selesai dengan akal, yaitu dengan diberi garapan. Ini cara mematahkan mereka dengan diberi garapan. Titik 2. 1. Buktikan kalau langit itu 7 lapis. Itu yang pertama, diberi garapan. Coba dengan akalmu yang hebat buktikan kalau langit itu 7 lapis. Saya kabarkan 7, tentunya kamu penasaran. Untuk mengatakan ya atau tidak, sekarang adakan pembuktian. Mampu enggak kamu? Beri garapan. Mampukah akalmu membuktikan langit itu 7 lapis? Ini garapan pertama. Yang nomor 2, cahaya matahari bulan itu tembus pada langit yang jumlahnya 7. Ini garapan yang kedua. Kamu diberitahu cahaya langit matahari bulan itu tembus pada langit yang 7. Kamu diberitahu, sekarang buktikan adanya garapan matahari bulan cahayanya itu berada pada langit yang jumlahnya 7. Mampu enggak kamu dengan akalmu yang seolah dengan akalmu selesai? Itu garapan yang kedua, cara mematahkan mereka dengan diberi garapan yang kedua. Yang nomor 3,
Manusia itu dari Adam, Adam dicipta dari tanah. Manusia itu dari Adam, ini garapan yang ketiga. Manusia itu dari Adam, Adam itu dari tanah. Akan kembali ke tanah, dan dari tanah akan dibangkitkan. Kita ulang, garapan ketiga, manusia itu dari Adam, Adam itu dari tanah, akan dikembalikan ke tanah, dan dari tanah nanti akan dikeluarkan, dalam kurung, bukan dari lainnya, dalam tanda petik kera, tutup kurung. Itu garapan yang ketiga. Berarti logis, manusia dari tanah kembali ke tanah, dari tanah dibangkitkan. Kalau manusia itu dari kera, nanti akan kembali kepada kera, dan nanti akan diwujudkan dari kera, nanti lahir manusia. Coba yang benar yang mana? Ini juga garapan juga. Berikutnya garapan nomor 4. Untuk mematahkan akal mereka diberi garapan nomor 4. Bumi yang bulat itu ternyata terhampar. Bumi yang bulat ternyata itu terhampar, yang bisa ditembus dengan jalan-jalan. Ini juga termasuk garapan cara mematahkan hujah orang kafir yang keempat. Bahwasanya bumi yang bulat itu ternyata terhampar, yang bisa ditembus dengan jalan-jalan. Coba itu kamu jelaskan bagaimana kok bisa terjadi. Ini juga termasuk garapan kepada mereka. Itu tadi nomor 2, cara mematahkan hujah orang kafir yang seolah dengan akal itu semuanya selesai, cara membantahnya dengan diberikan garapan. Kalau orang yang beriman, masalah langit yang 7 menerimanya dengan mengimani berita gaib. Pembuktiannya, Nabi tidak pernah dusta, dan itu bukan ucapan manusia. Itu alasannya, Nabi tidak pernah dusta, dan itu bukan ucapan manusia. Jadi kalau orang itu betul-betul menguasai bahasa Arab, itu bisa membedakan ini bahasa Arab atau bahasa Quran. Itu bisa membedakan. Tapi lah nggak ngerti bahasa Arab, ya dianggap podo wae. Kadang salah dianggap bener. Kadang dadi guyonan ngono dikira bahasa Arab. Napa contohnya? Ini cerita konyol ini. Dikenal agamanya bukan Islam, tapi cedek masjid. Seolah setiap hari itu krungu suara dari masjid. Mendekati tuanya, akhirnya ketidak-islamannya itu tidak menyelesaikan masalah, akhirnya terpanggil dengan Islam. Nah, ketika mendekati kondisi kritis, dia ingin berzikir, tapi tidak ngerti apa yang dizikir ini. Akhirnya malah ngarang-ngarang, dikira bahasa Arab jebule duduk. Apa dikirim? Dong jati kasabe. Kan dikira bahasa Arab ya. Kulibatu soro, mungkin begitu lah ya. Dikira bahasa Arab ya. Malah konyol-konyol ya malah. Bapak saking ndak ngerti nih, ngono iki dikira bahasa Arab. Indomie cara masak tulisan bahasa Arab, oh iki Indomie Al-Qur'an. Tulisannya Arab malah jadi Indomie Al-Qur'an. Nyapa kok ngono? Karena saking ndak ngertinya. Artinya apa? Artinya dengan alam itu kita paham. Orang itu apabila ndak ngerti seluk bahasa Arab,
Itu yang nggak bisa membedakan ini mantra, ini Quran, atau ini bahasa Arab. Tapi betul-betul ngerti bahasa Arab bisa membedakan. Oh ini bahasa Arab, oh ini bahasa mantra, oh ini bahasa langit. Makanya kalau versi Al-Quran kepada mereka yang nggak mau menerima Quran itu adalah wahyu, maka mereka ditantang bikin Quran yang semisal. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin wa illam taf'alu wa lan taf'alu wattaqun nar allati waqudha nas wal hisar uiddat lil kafirin. Bila kamu masih ragu tentang Al-Quran, bikin kitab semisal Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa, panggil pakar-pakarmu. Nggak bisa mereka ditantang. Bila kamu nggak bisa melakukan dan memang tidak akan bisa, maka tunduk saja. Jadi cara berimannya orang beriman tentang langit yang 7 itu bukan dengan akal ngecek, tetapi dari Nabi itu jujur, itu wahyu. Kalau bukan Allah nggak mungkin ada pengkhabaran seperti itu. Itu cara berimannya orang beriman kepada perkara-perkara gaib, itu caranya seperti itu. Makanya orang kafir yang tidak mau mengimani dengan gaya itu, ya sudahlah, akalmu ditantang. Sekarang buktikan. Kamu saya beritahu langit itu 7, jajal buktekno, iso enggak? Nek pancen ra iso sudah tundaklah. Kadung ngengkres ditantang bakno ndak iso kan gitu kan ya. Itu cara mematahkan hujah mereka ya seperti itu. Bila sudah segamblang itu kok nggak mau, tinggalkan saja. Karena tugas kita tuh menyampaikan. Tidak untuk berdebat, tidak untuk mengimankan. Apa tugas kita? Menyampaikan. Tidak untuk mengimankan, bukan untuk berdebat. Ragilem ya ditinggal golek liyane. Nah begitu, itu cara membantah, mematahkan hujah mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang beriman, langit itu 7, bumi itu 7, dengan wahyu cukup. Bahkan dijelaskan tentang ketebalan selembar langit berapa? Perjalanan 500 tahun, bumi dipijak ke langit juga 500 tahun. Jarak satu langit dengan satunya juga 500 tahun. Itu cukup dengan wahyu, gak usah mengadakan pengecekan. Perlu nggak mengadakan pengecekan? Tak gawe kendaraan untuk tembus yang langit, engko 500 tahun. Umurmu piro? Cukup nggak? Sekarang wis suida 500 tahun. Engko 3 sasi berikutnya mate, gimana kamu membuktikan? Siapa umurnya umat akhir itu sampai 500 tahun? Rata-rata suida 70, 100 punjul jarang. Kok sampai 500 tahun? Rupanya dadi opo? Pernah melihat gambar manusia tersepuh hari-hari ini? Kaya apa rupanya? Iso nyapo dan sebagainya. Ya, itu begitu. Makanya untuk mengimani itu cukup dengan berita wahyu. Makanya orang itu bila tidak mengimani, ditantang, jejal, buktikan. Bila memang dengan akalmu akan selesai masalah. Ini garapan yang kedua. Demikian juga yang ketiga, kita diberitahu manusia itu dari Adam, sehingga kita tidak usah untuk mengadakan pembuktian. Pembuktiannya gampang. Adam dari tanah, makanya manusia dari tanah, mati ke tanah, nanti dari tanah akan dibangkitkan. Makanya itu tidak dari teori yang lain. Apabila teorimu benar, manusia itu dari evolusi kethek. Cobalah. Nek pancen bahannya kethek, nanti ketika melahirkan juga melahirkan kethek, dan nanti juga akan terjadi kethek melahirkan manusia. Tapi mana buktinya? Tetap tidak ada. Ini menunjukkan kebohongan mereka. Apakah enggak gamblang kebenaran agama Allah yang telah dijelaskan kepada kita? Demikian juga yang paling terasa adalah siapapun ketika membaca tentang ilmu alam, bumi itu bentuknya apa? Bunder. Tapi selama ini siapa yang sedang menjalani kehidupan, ternyata bumi itu terasa buat dia bunder. Lek pancen iya, kita di Indonesia lek ditembus teko ngesor, negara mana di sana?
Amerika. Berarti lah awake dhewe siren dhuwur, berarti Amerika awak siren nek ngesor ngono lho ya kira-kira. Ya. Tapi kenyataannya dhuwur kabeh perasaannya. Gimana kok bisa? Ya sudah. Itu garapan akal. Orang yang beriman cukup, inilah maha kuasanya Allah. Akalku nggak gaduh, Allah memberitahukan begitu, selesai. Sekarang ketika sudah diberikan kesempatan bumi yang tenang, ada gunungnya tenang, ada sungainya menjadi subur, ada jalan-jalannya bisa ke sana kemari, itu kamu gunakan untuk apa? Mestinya sana semari untuk dakwah, sana kemari untuk cari ilmu, sana kemari untuk mencari bekal agar bisa berdakwah, berilmu. Kudunya kan begitu, tinggal memanfaatkan saja. Itu tadi poin yang kedua, cara mematahkan hujahnya orang kafir. Sekarang terakhir yang ketiga, bila mereka tidak bisa membuktikan tantangan ini, bila mereka tidak bisa membuktikan tantangan ini, lalu minta pembuktian balik, lalu meminta pembuktian balik, maka cukup dijawab titik dua. Maka cukup dijawab titik dua, meneliti satu bumi saja tidak bisa. Untuk apa? Meneliti bumi yang lainnya. Ini caranya jawab. Meneliti satu bumi saja tidak bisa. Untuk apa? Meneliti bumi yang lainnya. Kita ulang nomor 3. Bila mereka tidak bisa membuktikan tantangan ini, lalu mereka minta pembuktian balik, maka dijawab titik 2, meneliti satu bumi saja tidak bisa. Untuk apa? Meneliti bumi yang lain. Ketidakbisaan mereka sebagai bukti kesombongan. Ketidakbisaan mereka sebagai bukti kesombongan. Titik. Itu selesai poin yang kelima. Nah, yang ketiga, ini ternyata mereka itu ditantang dengan diberitahu langit itu 7, lara percaya buktekno. Matahari bulan juga berada di langit yang tempatnya 7. Kamu diberitahu, lara percaya buktekno. Manusia itu dari Adam dari tanah, bukan dari kera. Bila kamu nggak percaya, coba buktekno teorimu. Demikian juga yang paling mencolok, bumi yang bundar, tapi siapapun merasa terhampar, itulah yang Allah katakan, kami jadikan bumi itu bisato. Gimana kok bisa terjadi? Buktikan. Bila ternyata nggak bisa membuktikan, lalu minta pembuktian balik, maka dijawab. Nah, kita bila diminta, kamu sih buktikan, nggak usah repot kita buktikan, tapi katakan saja. Apa? Meneliti yang kecil saja tidak bisa, untuk apa meneliti yang besar? Akhirnya dari sinilah sebagai ciri khas syariat ini. Ketika orang minta itu jangan diperinci. Termasuk minta surga, butuh diperinci enggak? Enggak usah. Terlalu banyak memperinci, ternyata hasilnya malah sedikit. Karena ada seorang anak ketika berdoa yang bapak ngerungokni, anak mengatakan, ya Allah, bila nanti saya masuk surga, saya minta istana putih yang ada di kanan surga. Ini kira-kira apa yang diminta yang lagi? Yang tamannya begini, yang bahannya dari ini itu, yang aksesorisnya begini-begini, kira-kira gitu loh ya. Itu kira-kira memperinci, menceput sampai detail, berapa hasilnya? Terlalu kecil. Makanya bapak mengatakan, li bila ndonga aja ngono,
global saja. Ya Allah, saya meminta kepadamu surga dan perkara yang bisa mengantarkan ucapan maupun perbuatan. Karena di akhir zaman ada orang itu melampaui batas di dalam berdoa. Kenapa? Berdoa butuh disampaikan dengan global. Karena persediaan surga nilainya kita tidak bisa menghitung, saking mulianya. Yang hadis menyebutkan a'datu li batiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun samit ala khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh surga yang mata belum memandang, telinga belum mendengar, otak belum bisa membayangkan. Nah, yang mungkin memperincikan percuma saja, kan percuma saja diperinci, maka minta global. Itulah keterbatasan akal. Makanya orang kafir itu tidak beriman gara-gara apa? Hanya bertumbuh kepada akal, enggak menyelesaikan masalah. Maka dengan demikian kita yang punya akal, maka supaya sempurna, maka bimbing dengan wahyu. Sehingga dengan demikian nanti akan berkembang sempurna dan sempurna. Maka bila sudah berhadapan dengan wahyu, pahami, imani, jadikan penggerak untuk semangat beramal soleh. Yang nanti tujuannya dunia enggak seberapa saja, sudah sangat besar bagaimana nanti surga, sehingga memiliki masa depan yang cerah. Inilah cara berpikir agama seperti itu. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Untuk kelanjutannya insyaallah kita kasih waktu depan. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, silakan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.